Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Di sini kami semua akan melakukan sebuah presentasi dengan judul pengujian dengan menggunakan whiteboard. Nah, di sini itu ada beberapa anggota tim dari kelompok kami. Yang pertama itu ada Rifki Supriyatna dengan NIM 312110025. Lalu saya sendiri Dea Gita Wijaya dengan NIM 312110098. Lalu ada Andre Mahadi dengan NIM 312110221. Lalu yang terakhir ada Ananda Fahri Reynaldi dengan NIM 312110248. Nah, sebelumnya apa sih pengertian whitebox? Nah, whitebox itu adalah pengujian dengan salah satu cara untuk menguji aplikasi atau software itu dengan cara meneliti atau menganalisa kode dari program yang kita buat. Adakah salah atau tidak cocokan dari sebuah kode tersebut ya. Dalam pengujian ini itu dirancang untuk perspektif pengembang ya, dikarenakan struktur internal yang dikenal dengan menguji segala bagian kode yang mampu diuji dengan tujuan untuk menentukan kesalahan logis dari kode sumber perangkat lunak tersebut. Nah, whitebox testing ini tuh merupakan pendekatan pengujian yang berfokus pada sistem internal, khususnya program kode atau sumber source code ya. Teknik whitebox testing ini memiliki tujuan utama, yaitu sebagai alat untuk merakit program atau kode untuk developer ataupun pemrograman. Melakukan whitebox testing adalah salah satu langkah penting dalam menentukan tingkat kerumitan dari kode tertentu ya. Pengujian whitebox ini pun sangat digunakan dalam memeriksa apakah kode kita itu layak atau tidak. Nah, sumber kode itu mengikuti desain yang telah kita buat, apakah memenuhi persyaratan fungsional yang dibuat, dan apakah dapat kesalahan atau bug dalam kode pemrograman tersebut. Nah, slide selanjutnya bisa diteruskan oleh rekan saya. Tahapan pengajuan letterbox. Jadi pertama itu ada tahapannya analisa kode. Jadi kode sumber dari aplikasi akan dianalisis terlebih dahulu, mulai dari menentukan file dan fungsi. Apa saja yang harus diuji, struktur codingan hingga pembagian barisan coding ke dalam grup. Untuk selanjutnya dibuat follow graph. Yang kedua, follow graph. Follow graph merupakan notasi sederhana untuk mempresentasikan control flow. Pada tahap ini, codingan yang sudah dibuat ke dalam grup akan dipresentasikan ke dalam bentuk grafis yang saling tersambung dengan anak panah. Setiap percabangan dan perulang akan dinotifikasi dengan garis agar lebih mudah dalam menelusuri contoh flow-nya. Tahapan pengujian letterbox yang ketiga yaitu FG atau komplikasi digunakan untuk menentukan jumlah jalur yang diperlukan. Definisi siklomatik menentukan jumlah minuman kasus uji yang harus diterapkan untuk memastikan bahwa setiap pernyataan telah diterapkan setidaknya sekali. Yang keempat, jalur independen. Jalur independen merupakan jalur dalam diagram air yang tidak bersaling satu sama lain dalam memiliki awal dan akhir yang jelas. Dalam basis PET, jalur independen memiliki tingkat kompetisi yang berbeda dan harus diuji secara terpisah. Yang kelima itu perancangan test case. Setelah ditentukan jalur independen dari flow graph di atas, maka langkah selanjutnya adalah membuat test case minimal sejumlah jalur independen yang telah dibuat, memastikan bahwa setiap kemungkinan jalur yang akan dilewatkan dibuat test case-nya. Teknik dari whitebox testing. Whitebox testing memiliki beberapa teknik dalam menggunakan atau melakukan pengujian perangkat lunak. Di antaranya adalah yang pertama ada loop testing yang berfokus pada pengujian validasi struktur dari sebuah perulangan. Yang kedua ada data flow testing yang digunakan untuk melihat bagaimana data bergerak dalam suatu program. Yang ketiga ada control flow testing yang menggunakan aliran kontrol sebagai program model dalam acuan untuk membuat test case. Yang keempat ada branch testing yang berfokus pada pengujian percabangan dalam program. Yang kelima ada basis PET testing yang merupakan teknik yang akan dilakukan pengujian pada semua pernyataan atau statement setidaknya sekali. Lalu berikutnya ada kelebihan dari whitebox testing. Kelebihan dari whitebox testing yang pertama adalah
Metode whitebox dapat memperlihatkan galat pada kode yang dibuat dengan menghapus baris yang tidak diperlukan. Lalu yang kedua, maksimalnya cangkupan pengujian aplikasi saat uji coba sebuah skenario. Lalu ada kekurangan dari whitebox. Yang pertama adalah biaya pengujian menggunakan whitebox sangatlah tinggi karena dibutuhkan penguji yang berpengalaman dalam bidangnya. Lalu yang kedua, beberapa alur program akan dibiarkan tidak diuji karena tidak memungkinkan untuk menguji setiap baris kode untuk menemukan sebuah kesalahan. Contoh implementasi whitebox testing. Sini kami mengambil testing login. Karena login itu merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam sebuah sistem dengan tujuan mempermudah dalam akses sistem. Untuk flowchart-nya adalah seperti ini. Dari start, lalu ke username, input, login. Apakah login berhasil? Apabila login berhasil, maka akan menampilkan dashboard user dan end berhasil. Apabila tidak berhasil, maka akan kembali ke input username. Ini adalah flow graph-nya, di mana bisa digambarkan aksesnya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan apabila 5 itu tidak berhasil, maka akan kembali ke 2. Dan selanjutnya ini adalah jalur 1 dan jalur 2 yang tadi dijelaskan ya. Kalau apabila sesuai dengan jalur ataupun login itu berhasil, maka jalur 1 itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Dan apabila tidak berhasil, maka dari 1, 2, 3, 4, 5 tidak berhasil akan kembali ke 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Seperti ini ya. Jadi ke 5, lalu ke 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Di sini dijelaskan untuk cache login tabel satunya untuk cache login yaitu part 1 jalur 1 2 3 4 5 6 7 dari skenario start input username dan ketiga itu input password, 4 itu login dan kelima login berhasil dan yang keenam menampilkan dashboard user dan ketujuh end hasil pengujian berhasil. Adapun untuk part 2 yaitu jalur 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Jadi dari skenario yaitu start, input username, input password, login, dan apabila login gagal maka yang keenam yaitu input username kembali dan input password dan login berhasil. Hasil pengujian berhasil. Oke, itu saja yang dapat kami sampaikan dari hasil uji whiteboard itu. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada salah kata ataupun materi yang kurang lengkap ataupun kurang dimengerti. Karena sejatinya kami masih belajar. Itu saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.